Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Miftahuneki, NPM 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Kamens. Topik pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu meliputi penjelasan algoritma Kamens, flowchart algoritma Kamens, dan penerapan algoritma Kamens. Penjelasan algoritma Kamens. Algoritma Kamens clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Algoritma Kamens merupakan salah satu metode data cluster non-hierarchikal atau partition clustering. Metode Kamens clustering bertujuan untuk meminimalisasi objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster yang memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Karakteristik Kamens. Kamens mempunyai karakteristik yaitu 1. Kamens sangat cepat dalam proses clustering. 2. Kamens sangat sensitif pada pembangkitan sentroid awal secara random. Kemudian 3. Memungkinkan suatu cluster tidak mempunyai anggota. 4. Hasil clustering dengan Kamens bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah, terkadang baik dan terkadang jelek. Kelima, Kamens sangat sulit untuk mencapai global optimum. Flowchart algoritma Kamens. Langkah-langkah algoritma Kamens adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pilih secara acak buah data sebagai pusat cluster. 2. Jarak antara data dan pusat cluster dihitung menggunakan Euclidean distance. Kemudian yang ketiga, data ditempatkan dalam cluster yang terdekat dihitung dari tengah cluster. Yang keempat, pusat cluster baru akan ditempatkan bila semua data telah ditetapkan dalam cluster terdekat. Yang kelima, proses penentuan pusat cluster dan penempatan data dalam cluster diulang sampai nilai sentroid tidak berubah lagi. Nah, berikut adalah flowchart-nya, yaitu input jumlah cluster, menghitung sentroid, menghitung jumlah cluster, mengelompokkan data, kemudian apakah semua cluster tidak berubah. Jika iya, maka selesai. Jika masih berubah, kemudian menghitung sentroidnya lagi. Penerapan algoritma Kamens. Berikut ini adalah contoh penerapan algoritma Kamens, yaitu ada 10 data mahasiswa disertai dengan jurusan, kota asal, dan IPK-nya. Kemudian yang pertama yaitu diinisialisasi data wilayah kota asal. Nah, jadi agar data di atas dapat diolah dengan menggunakan metode Kamens clustering, maka data yang berjenis data nominal seperti kota asal dan jurusan harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Nah, Jakarta mempunyai frekuensi 84, Jawa Barat 82, Sumatera Utara 28, Sulawesi 14, Jawa Timur 13, Sumatera Selatan 13, Bali 8, dan Kalimantan 1. Kemudian diinisialkan. Nah, berikut adalah inisialisasi data jurusan. Jadi ada singkatan, kemudian frekuensinya, berapa jumlahnya, kemudian inisialnya. Kemudian pengolahan data. Setelah semua data mahasiswa ditransformasi ke dalam bentuk angka, maka data-data tersebut telah dapat dikelompokkan dengan menggunakan algoritma Kamens clustering. Untuk dapat melakukan pengelompokan data-data tersebut menjadi beberapa cluster, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu
Yang pertama, tentukan jumlah klaster yang diinginkan. Dalam penelitian ini, data-data yang ada akan dikelompokkan menjadi 3 klaster. Yang kedua, tentukan titik pusat awal dari setiap klaster. Dalam penelitian ini, titik pusat awal ditentukan secara random dan didapat titik pusat dari setiap klaster dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, titik pusat awal klaster 1, nama Dali Teguh Cesario, jurusan dengan frekuensi 9, kemudian kota asal 3, IPK-nya 2,94, dan seterusnya sampai klaster 3 dapatkan hasil berikut. Yang ketiga, yaitu tempatkan setiap data pada klaster. Dalam penelitian ini digunakan metode Hardcamens untuk mengalokasikan setiap data ke dalam suatu klaster, sehingga data akan dimasukkan dalam suatu klaster yang memiliki jarak paling dekat dengan titik pusat dari setiap klaster. Untuk mengetahui klaster mana yang paling dekat dengan data, maka perlu dihitung jarak setiap data dengan titik pusat setiap klaster. Nah, sebagai contoh akan dihitung jarak dari data mahasiswa pertama ke pusat klaster pertama, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Nah, dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster pertama adalah 5.390. Kemudian, jarak data mahasiswa pertama ke pusat klaster kedua didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari perhitungan di atas, hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster kedua adalah 13.000. Nah, jarak data mahasiswa pertama ke pusat klaster ketiga yaitu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster ketiga adalah 13.038. Berdasarkan hasil ketiga perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak data mahasiswa pertama yang paling dekat adalah dengan klaster 1, sehingga data mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam klaster 1. Hasil perhitungan selengkapnya untuk 5 data mahasiswa pertama dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk contoh hasil perhitungan setiap data ke setiap klasternya pada tabel tersebut ada 5 data mahasiswa, kemudian inisial jurusannya, kota asalnya, IPK, kemudian jarak ke klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, jarak terdekat ke klasternya, yang pertama yaitu Ade Supriyan Stefanus, dan seterusnya. Yang keempat, setelah semua data ditempat ke dalam klaster yang terdekat, kemudian dihitung kembali pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada klaster tersebut. Yang kelima, setelah didapat titik pusat yang baru dari setiap klaster, dilakukan kembali dari langkah ketiga hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah lagi dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu klaster ke klaster lainnya. Dalam hal ini, iterasi clustering data mahasiswa terjadi sebanyak 7 kali iterasi. Pada iterasi ke-7 ini, titik pusat dari setiap klaster sudah tidak berubah dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu klaster ke klaster yang lain. Nah, dari hasil klaster 1 terlihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 1 didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan Information Technology dan Marketing, sedangkan berdasarkan kota asal didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 1 yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat mengambil jurusan Information Technology dan Marketing. Kemudian dari hasil klaster 2 di atas dapat dilihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 2 didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan
akunting, dan internasional bisnis. Sedangkan berdasarkan kota asal didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 2 yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat mengambil jurusan Informasi Teknologi dan Marketing. Sedangkan dari hasil klaster 3 di atas dapat dilihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 3 didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan Public Relations, Accounting, dan International Business. Sedangkan berdasarkan kota asal didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 3 yang berasal dari wilayah kota asal Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan mengambil jurusan Public Relations, Accounting, dan International Business. Kesimpulannya adalah, Kamen clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada dalam satu atau lebih klaster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Klaster yang dihasilkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menarik yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.